Annyeonghaseyo, kembali lagi di channel Annyeong Film. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari film Dream High. Part satunya ada di deskripsi. Oke, sebelumnya kita diperlihatkan bahwa Samdong pingsan gara-gara terkena tas bunga. Mari kita lanjutkan ceritanya. Dalam pecahan pas bunga itu terdapat kancing tangan, yang pastinya kancing itu milik si pelaku. Samdong dirawat dengan intensif. Guru Kang pun mengabari Ibu Samdong terkait kejadian ini. Tapi Ibu Samdong tidak ada di rumah. Untungnya hasil skanan CT-nya menunjukkan bahwa Samdong hanya menderita cedera ringan. Tapi harus tetap waspada ke depannya. Hyemi merasa bersalah atas kejadian ini. Dia melampiaskannya dengan menangis di depan Jingguk. Lalu dia menunggu Samdong sampai siuman. Para guru langsung mengadakan rapat terkait kejadian ini. Kepala sekolah menganggapnya hanya kecelakaan saja dan jangan sampai terulang. Guru Kang pun marah karena jelas-jelas pot bunga itu ada yang menjatuhkan. Dia mendesak kepala sekolah untuk mencari pelakunya. Tapi desakan itu tidak berarti. Singkat cerita, Samdong sudah siuman. Dan Hyemi bilang pelakunya pasti orang yang iri kepadanya karena mendapatkan nilai yang bagus. Tapi Samdong menyuruhnya untuk melupakannya saja. Di sekolah, Jingguk menemui Yoon Baek-hee dan langsung menanyakan kancing itu. Tapi Yoon Baek-hee sudah memasang kancing baru pada lengannya. Dan dia memohon pada Jingguk untuk tidak mencurigainya. Karena semua orang sudah curiga kepadanya. Dan dia butuh seseorang yang berada di pihaknya. Karena Jingguk adalah orang yang baik dan rajin menabung, dia pun mengiyakan itu. Scene berpindah pada Ibu Samdong. Tetangganya mengabarkan bahwa hal buruk terjadi pada Samdong. Dia pun langsung pingsan mendengar itu. Sedangkan Samdong dan Jingguk sedang membicarakan Hyemi. Samdong bilang, "Hyemi cantik saat tersenyum. Dia sering tersenyum di depanku." Jingguk pun membalasnya, "Dia sering menangis di depanku. Dia lebih nyaman bersamaku." Samdong pun langsung bertanya, "Apa kau menyukainya?" Jingguk bilang, "Tidak juga." Samdong memintanya agar tidak berubah pikiran. Lalu Samdong ketahuan memakai celana dalam milik Jingguk. Jingguk pun memaksanya untuk melepaskannya. Lalu datang Guru Kang yang mengabarkan bahwa Ibu Samdong pingsan. Singkat cerita, Samdong pulang untuk menjenguk ibunya. Ibunya pun senang melihat penampilan anaknya yang meningkat. Dia juga menanyakan kabar Hyemi. Samdong bilang Hyemi sangat tergila-gila kepadanya. Setelah itu ibunya tidak khawatir lagi. Samdong pun kembali ke Seoul. Dan di terminal bis sudah ada Hyemi. Dia masih khawatir pada Samdong karena dokter bilang masih ada kemungkinan Samdong akan cedera otak. Ketika di kafe, datang Madusik yang mengucapkan selamat pada Hyemi karena mendapatkan nilai tertinggi di evaluasi bulanan. Yang artinya sebentar lagi dia akan melangkah maju menuju debut profesional. Ketika Madusik ingin menyentuh pipinya Hyemi, Samdong mencegahnya. Otomatis Madusik jadi marah. Hyemi pun mengenalkan mereka. Lalu Hyemi kembali marah pada Samdong. Dia bilang jangan ikut campur urusanku, karena dia tidak butuh ditolong lagi. Dan alasannya adalah karena dia tidak ingin berutang budi lagi pada Samdong. Padahal Samdong melakukan itu dengan sukarela, dan memang tugas laki-laki adalah melindungi perempuan. Tapi Hyemi tetaplah Hyemi. Samdong pun mengalah. Esoknya, Guru Kang mengabarkan bahwa di sekolah Kirin, siswa yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan kesempatan tampil di acara. Dan ini sudah turun-temurun seperti itu. Dan mereka adalah siswa jalur biasa pertama yang mendapatkan kesempatan ini. Guru Kang menulis undangan untuk kedatangan orang tua mereka. Tapi tiba-tiba, Bu Sung Hee mengumumkan bahwa tahun ini akan ada perbedaan. Siswa yang mendapatkan kesempatan tampil tidak ditentukan oleh nilai evaluasi, melainkan ditentukan oleh nilai audisi plus evaluasi. Alhasil, yang mendapat kesempatan tampil adalah Jason, Ria, dan Yoon Baek-hee, serta ada 2 orang lainnya yang tidak usah disebut. Tentunya ini adalah ulah licik dari kepala sekolah. Guru Kang pun kesal dengan peraturan ini.
Ajong mulai membenci Yoon Baek-hee. Dia memancing emosinya dengan cara membicarakan kasus pot bunga. Tiba-tiba datang Hyemi yang membelanya. Dia bilang Yoon Baek-hee memang sainganku, tapi dia tidak mungkin melakukan hal itu, karena hal itu hanya dilakukan oleh monster. Shikyung mulai nge-briefing siswa yang akan tampil. Jason akan diduetkan dengan Ria, dan ini membuat yang lainnya iri. Sedangkan siswa jalur biasa tetap tidak menyerah. Di antaranya ada Samdong yang tetap menulis lagu baru, dan dia menyanyikannya dengan Hyemi. Tapi ternyata itu hanya hayalan, karena yang berada di depannya adalah Guru Kang. Samdong berkata pada Guru Kang, "Impianku menjadi sangat jauh." Guru Kang pun mulai memikirkan sesuatu agar bisa menghibur Samdong. Tapi impian yang dimaksud oleh Samdong di sini adalah Hyemi, di mana Hyemi mulai menjauhinya. Tapi Guru Kang tidak menyadari maksud dari omongan itu. Tibanya di rumah, semuanya makan bersama, dan Samdong terlihat sangat murung karena dia telah bilang pada ibunya bahwa nanti dia akan tampil, sedangkan kenyataannya dia tidak tampil. Hyesung pun tiba-tiba menyeletuk. Guru Kang pun langsung memutuskan ide itu. Dia berniat membuat konser palsu demi menghibur Samdong. Tapi Samdong berkata bahwa ibunya akan tetap kecewa karena dia menceritakan hal-hal konyol. Antara lain, dia mengaku Jinggook adalah asistennya. Dia juga mengaku Hyemi tergila-gila padanya. Tentunya, hal-hal konyol yang diceritakan Samdong itu adalah kebohongan, yang otomatis apabila ibunya mengetahui kebenarannya, dia akan kecewa. Alhasil, setelah mendengar cerita itu, Guru Kang jadi kesal dan tidak mau membantunya. Tapi Hyemi tetap akan melakukannya, karena dia merasa berhutang budi pada Samdong. Akhirnya pertunjukan palsu pun mulai digarap. Pilsuk mulai menyerah dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Kirin. Jason membukakan pintu untuknya lagi untuk terakhir kalinya. Dan Pilsuk langsung bertanya apakah dia melakukan ini karena sopan, dan Jason pun mengiyakannya. Pilsuk memantapkan niatnya untuk berhenti, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk dia bertahan di Kirin. Dia menyerahkan surat resign-nya itu ke Bu Sung-hee. Bu Sung-hee pun kaget, dan Jinman langsung mengomelinya. Ketika Pilsuk mengemas barang-barangnya, datang Jason. Dia bilang, "Sayang sekali kamu pindah, padahal aku ingin berduet denganmu." Seketika Pilsuk langsung ke kantor lagi untuk merobek surat resign-nya. Jinman yang sedang mengomeli Sung-hee pun langsung malu. 제가 뭘 꺾었다고요? Tiba-tiba dia dapat pesan dari Guru Kang yang meminta tolong untuk melatih anak-anak lagi. Dia pun dengan polosnya langsung datang ke sana. Guru Kang menceritakan tentang rencana gilanya itu pada Yang Jinman. Dia akan menggelar konser palsu di auditorium sekolah pada saat konser asli dimulai. Karena konser asli akan digelar di studio KBC, otomatis sekolah akan kosong. Jinman pun setuju dan langsung melatih mereka. Sedangkan Guru Kang mulai mengurus operasionalnya, mulai dari dana untuk menyewa gedung dan reporter. Untuk urusan menyewa gedung, dia meminta tolong pada Madusik untuk menyamar menjadi CEO agensi yang akan menyewa gedung sekolah. Sedangkan untuk reporter, kebetulan kakaknya adalah seorang reporter, dan dia pun langsung setuju karena diiming-imingi penampilan Jinggook. Setelah itu dia pun mencetak undangan untuk dikirim kepada wali murid termasuk ayah Jinggook. Esoknya Madusik mulai beraksi. Dia bernegosiasi dengan kepala sekolah dan berhasil meyakinkannya. Terlebih Madusik dikenal oleh CEO dari agensi asli yaitu Pak Yoon. Pak Yoon adalah pemilik agensi entertainment terbaik di Korea. Dan nantinya dia akan merekrut murid Kirin yang tampil di studio KBC. Pak Yoon sendiri sudah menandai satu murid, yaitu Ria.
karena dia good looking. Hyemi, Samdong, dan Jinggook pun mulai merencanakan konsep panggung. Tiba-tiba mereka kepikiran, Guru Kang menyewa auditorium pakai duit siapa? Tanpa mereka sadari, Guru Kang sedang melihat mereka. Guru Kang semakin semangat untuk berjuang walaupun sekolah tidak berpihak kepadanya. Guru Kang ditelepon Madusik untuk membahas auditorium. Secara bersamaan, Hyemi dan kawan-kawan juga pergi ke tempat Madusik untuk mencontek konsep panggung yang ada di klub malamnya. Hyemi pun mendengar suara Guru Kang di sana, yang sedang meminjam uang pada Madusik untuk membayar aula sekolah. Hyemi juga mendengar bahwa rumah Guru Kang dijadikan jaminan untuk hutang Hyemi. Seketika Hyemi menangis karena yang dia tahu Guru Kang adalah orang jahat yang menggoda ibunya. Dia tidak terima kalau Guru Kang sebaik itu. Samdong juga ikut terharu melihat Guru Kang bertindak seserius itu hanya untuk konser palsu murid-muridnya. Guru Kang benar-benar guru yang sangat luar biasa. Kembali lagi ke Hyemi yang curhat pada Jinggook. Dia mengatakan Guru Kang adalah musuh ayahnya, jadi dia pasti orang jahat. Tidak mungkin dia sebaik itu. Setiap kali Guru Kang berbuat baik, dia mulai berpikir ayahnya lah yang jahat, bukan Guru Kang. Hyemi pun curhat di halte bis, dan di halte bis itu ada poster-poster dari grup band, membuat Jinggook jadi termotivasi. Jinggook pun berkata, "Jika aku berhasil debut profesional, aku harap kau bersamaku di panggung." Mereka pun berjanji untuk melakukan debut profesional bersama. Ketika pulang, tiba-tiba Hyun Mujin datang ke depan rumah Guru Kang. Kedatangannya itu tidak lain karena dia mendapat undangan dari Guru Kang untuk menghadiri konser anaknya. Hyemi pun bertanya-tanya siapa orang itu. Hyun Mujin langsung menampar Jinggook tanpa basa-basi, lalu mengajaknya bicara di rumah. Sebelum itu, Jinggook menceritakan dulu pada Hyemi bahwa Hyun Mujin adalah ayahnya. Hyemi kaget ternyata Jinggook adalah anak orang kaya. Yoon Baek-hee yang mendapat kesempatan tampil di acara asli menyerahkan undangan orang tuanya secara sembunyi-sembunyi karena dia tahu bahwa ibunya hanya akan marah padanya. Kembali lagi ke Jinggook yang dipaksa ayahnya untuk keluar dari Kirin dan masuk sekolah ke luar negeri. Ayahnya bilang, "Hentikan leluconmu itu, kau hanya akan jadi badut di dunia entertainment." Jinggook pun ngebalikin perkataannya. Dia bilang ayahnya lah yang lelucon. Ayah berusaha menyembunyikan putra harammu ini demi pemilu yang konyol itu. Hyun Mujin memeluknya dan mengatakan, "Ayah tidak ingin menerlantarkanmu lagi. Maka dari itu kamu harus sekolah di luar negeri agar bisa lebih baik. Siapkan semuanya hingga bulan depan. Jangan sampai terlihat media." Jinggook pun melampiaskan dilemanya itu di studio Kirin sambil bernyanyi. Lalu datang Yoon Baek-hee yang bilang bahwa lagu yang Jinggook nyanyikan sangat mencerminkan isi hatinya karena ibunya tidak mensupport dia. Bahkan ibunya tidak mau tahu tentang apa keinginan anaknya. Tentunya Jinggook juga bernasib sama. Jinggook pun pergi. Esoknya kita diperlihatkan dengan Jason yang latihan sendiri di studio. Lalu datang Shikyung yang menegurnya karena harusnya dia latihan dengan Ria karena mereka tampil duet. Shikyung bilang, "Aku berpikir keras untuk menyatukan kalian berdua karena kamu sangat berbakat tapi kamu tidak bisa memikat penonton. Maka dari itu kamu butuh Ria untuk memikat penonton. Dan hasilnya para agensi akan menawarkan kamu untuk debut profesional." Tapi Jason tetap tidak tertarik. Dia pun pergi dan mengajak Kim Pil-suk untuk karaokean. Jinggook sedang memikirkan cara untuk kabur dari ayahnya lagi. Tiba-tiba datang Yoon Baek-hee yang memintanya untuk datang ke pertunjukannya nanti karena dia merasa ibunya tidak akan hadir. Jadi dia butuh Jinggook untuk hadir sebagai penyemangatnya. Jinggook pun mengiyakannya. Otomatis Samdong marah karena di hari pertunjukan asli, Jinggook juga harus tampil di pertunjukan palsu. Jinggook bilang, "Aku keluar." Hyemi berpikir pasti ada kaitannya dengan apa yang dibicarakan ayahnya semalam. Tapi Jinggook enggan untuk bercerita. Mungkin dia akan menceritakannya di waktu yang tepat. Hyemi bilang, "Bagaimana dengan perjanjian kita di halte bis?" Jinggook menjawab,
Aku tidak mengingatnya. Yemi pun pergi dengan kecewa. Tapi sebelum dia pergi, seperti biasa, scene berpindah pada Pilsuk yang masih karaokean. Pilsuk pun harus pergi karena waktu untuk latihan sudah tiba. Pilsuk dilema. Di sisi lain dia ingin karaokean dengan Jason, tapi di sisi lain latihan juga penting. Akhirnya dia pergi latihan dan Jason mengikutinya. Karena tak ada Jinggook, Jinman jadi bingung dan berniat membatalkan konser saja. Terlebih dia juga takut konser palsu itu akan ketahuan oleh guru lain. Tapi Yemi bilang Jinggook akan digantikan oleh bapak karena bapak terlihat muda jika memakai seragam SMA. Jinman pun langsung terhasut dengan omongan Yemi ini. Dia senang karena dianggap masih muda. Pilsuk juga bilang kita harus tetap semangat. Orang tuaku sudah susah payah menyekolahkanku di sekolah musik selama 5 tahun tapi gak ada hasil. Mereka pun melanjutkan latihannya. Dan ternyata Jason melihat mereka semua. Dia bilang inilah pertunjukan yang asli. Yap, dia tidak peduli dengan semua agensi atau apapun itu. Dia hanya ingin tampil bersama Pilsuk. Singkat cerita, Pilsuk menyerahkan undangannya. Orang tuanya sangat bangga padanya karena berhasil tampil. Begitu juga dengan ibu Samdong. Samdong dan Yemi sedang mengurus aksesoris untuk tampil. Tiba-tiba Yemi mengantuk dan tidur di pundaknya. Lalu datang Jinggook. Dia pura-pura tidak cemburu. Scene berpindah pada Guru Kang yang semakin lama semakin akrab dengan Jinman. Dia bernostalgia dengan memainkan musik. Lalu mereka juga mengaransemen musik yang ditulis oleh Samdong. Acara pun dimulai. Pertunjukan asli digelar di studio KBC dengan meriah. Begitu juga dengan aula sekolah. Madusik membantu memeriahkan acara, bahkan di luar ekspektasi Guru Kang. Madusik juga bertemu dengan Lala lagi. Dia belum juga menyadari bahwa Lala adalah kakaknya Guru Kang. Di balik kemeriahan kedua studio itu pastinya selalu ada drama. Di pertunjukan asli, Jason yang dari awal tidak nyaman mulai kabur dari konser karena dia tidak mau ketenarannya berpangku pada Ria. Dan kebetulan banget, dia kabur ke sekolah Kirin karena Guru Gong ketinggalan CD di sekolah. Jason pun menawarkan diri untuk mengambil CD itu. Karena dia tahu kalau Guru Gong datang ke sana, Guru Kang dan Yang Jinman akan bermasalah. Singkat cerita, Jason berhasil mengirimkan CD-nya lewat email. Dan dia bilang pada Guru Gong bahwa dia akan segera kembali. Tentunya dia tidak akan kembali, dia lebih memilih untuk menonton Pilsuk. Dan kebetulan Yang Jinman mulai sadar diri bahwa dirinya sudah tua. Pilsuk pun akan menyanyikan lagunya secara solo. Jason pun muncul mengajukan diri untuk duet dengannya. Kebetulan, lagu yang akan dinyanyikan adalah lagu yang pernah mereka nyanyikan di karaoke. Yang Jinman pun merasa lega. Sedangkan Guru Kang menemui Samdong dan Yemi. Dia menunjukkan lagu barunya. Lagu itu adalah lagu yang ditulis oleh Samdong dan disempurnakan oleh Yang Jinman. Yemi pun mulai percaya pada omongan Direktur Jung yang bilang bahwa orang desa ini adalah orang jenius. Guru Kang bilang, ibumu pasti akan senang jika kamu menyanyikan lagu ciptaanmu sendiri. Lalu datang Shikyung ke sekolah untuk mengambil berkas. Dia mengambil berkas tanpa masalah sedikit pun. Sampai akhirnya Guru Gong menelponnya. Dia menanyakan Jason karena dia belum juga datang ke studio. Shikyung pun kembali ke sekolah untuk mencarinya. Dan dia kaget melihat aula sekolah penuh dengan orang-orang. Sedangkan di studio KBC, Jason belum juga datang. Membuat Ria yang punya reputasi merasa direndahkan oleh penolakan Jason. Alhasil Ria juga keluar karena malu. Yoon Baek-hee mendapatkan telepon dari ibunya yang ternyata dia bersedia hadir. Dia pun memberitahu Jinggook bahwa ibunya datang. Dan dia mengajak Jinggook untuk tampil duet bersamanya. Karena ibunya sangat ingin melihat dirinya tampil duet. Entah bohong, entah benar. Dan berhubung Jason dan Ria tidak ada, Jinggook pun bisa ikut tampil di sana. Kembali lagi ke Kirin. Shikyung berhasil menemukan dalang di balik ramainya sekolah Kirin, yaitu Guru Kang.
Dia pun mengomel panjang lebar, yang intinya Guru Kang adalah guru jahat karena membohongi wali murid dan murid. 수 있다고 뛰어내리게 하면 애들 Guru Kang pun terpaksa harus menyekap Shikyung ke gudang agar acaranya berjalan lancar. 열어요 당장. Lalu pertunjukan pun dimulai. Semuanya berjalan lancar, baik di studio KBSE ataupun di Kirin. Sementara Jinggook berhasil tampil dengan baik. Di akhir tampil dia berterima kasih pada Baekhyun. Karena berkat dia, Jinggook jadi tahu dia harus bersama siapa. Karena dia merasa tidak nyaman dengan Baekhyun, yang artinya dia mencintai Hyemi. Lalu ketika di backstage, dia dihampiri Pak Yun yang menawarinya masuk agensinya. Dan Jinggook adalah satu-satunya orang yang ditawari langsung oleh Pak Yun, tanpa perantara, tanpa pikir panjang. Ini membuktikan bahwa kelas jalur biasa sangat layak untuk tampil di acara asli. Samdong dan Hyemi juga sukses. Mereka mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Samdong pun berterima kasih pada Guru Kang karena sekarang impiannya tampak menjadi nyata. Lalu Samdong mendadak tuli, mungkin karena demam panggung. Shikyung mulai merasa bosan karena terkurung di gudang. Dia pun berniat untuk mendobrak pintu. Tapi tiba-tiba pintu terbuka oleh Yang Jinman. Shikyung pun berjalan dengan stay cool. Dan dia menuju mixer audio untuk mengacaukan acara. Tapi dia mendengar Guru Kang yang sedang berbicara di depan para wali murid, yang mengakui bahwa acara itu adalah acara palsu. Dia melakukan ini karena teringat dengan omelan Shikyung. Shikyung pun tidak jadi mengacaukan mixernya. Jinggook akhirnya bisa beralasan ke ayahnya karena dia sudah ada peluang untuk masuk agensi. Dia bilang pada ayahnya, "Aku tidak ingin ke luar negeri karena aku sudah direkrut oleh agensi ternama." Alhasil dia bisa menghindar dari keinginan ayahnya. Dia pun berniat untuk mengajak Hyemi bertemu di markas untuk menjelaskan semua yang terjadi dan alasan dia keluar dari konser palsu. Tapi setelah itu dia dihadang oleh anak buah ayahnya dan HP-nya terjatuh. Hyemi yang menerima pesan itu sedikit kesal, tapi dia tetap akan bertemu dengan Jinggook karena dia ingin menghajarnya lagi. Kemarin dia sudah menendang tapi belum puas. Dia pun pergi ke markas, sedangkan Jinggook dibawa ke bandara. Tiket dan paspor sudah disiapkan. Kini Jinggook hanya tinggal menunggu pesawat untuk meninggalkan teman-temannya di Korea. Tapi akhirnya Jinggook berhasil kabur. Dia bingung di luar bandara. Dia tidak mau membenci ayahnya, sekalipun ayahnya telah jahat padanya. Sedangkan Hyemi terus menelpon Jinggook karena tak kunjung datang. Dia pun semakin kecewa pada Jinggook, lalu memutuskan untuk pulang. Scene berpindah pada rumah Guru Kang yang kedatangan Ibu Samdong. Dia mensurvei tempat anaknya menginap. Dia bilang Samdong kalau di rumah jarang mandi. Lalu dia menanyakan Hyemi. Tiba-tiba Hyemi datang. Mereka pun makan bersama. Ibu Samdong bilang pada Hyemi, "Anakku bilang kamu tergila-gila padanya. Kau cukup pertahankan dia dan segera menikahinya." Hyemi pun hanya mengiyakan perkataan Ibu Samdong itu, lalu menendang kaki Samdong. Lalu datang Jinggook. Dia langsung disambut baik oleh Ibu Samdong. Ibu Samdong bilang, "Jika kau adalah sahabat anakku, itu berarti kau juga adalah anakku." Perkataan ini membuat Jinggook terharu bahagia karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu sejak kecil. Singkat cerita, Ibu Samdong pulang diantar oleh Samdong. Sedangkan Jinggook meminta maaf pada Hyemi karena tidak datang ke markas. Jinggook pun menyender pada Hyemi dengan romantis. Dan seketika kebencian Hyemi hilang. Ketika di terminal, penyakit tuli Samdong kembali. Esoknya, anak buah Madusik melapor tagihan pengeluaran acara kemarin yang mencapai 7 juta won, termasuk properti seperti meja dan kursi. Tapi secara mengejutkan, Madusik akan membayar semua itu kecuali sewa aula. Dia menganggap acara itu terlalu bagus dan dia harus membayar tiket itu.
Dan anak buahnya pun berkata, "Tapi tiketmu terlalu mahal, senilai 6 juta. Ya, memang tiketku mahal. Scene berpindah ke sekolah yang sedang mengadakan rapat. Di sini Guru Kang dan Jinman sudah deg-degan karena takut Shikyung memberitahu kepala sekolah tentang pertunjukan palsu. Tapi Shikyung tidak menggubris itu. Dia malah mengumumkan bahwa sebentar lagi akan diadakan karya wisata. Seusai rapat, Jinman GR. Dia menganggap alasan Shikyung tidak melapor adalah karena dia pernah memeluknya. Lalu Guru Kang selaku wali kelas Jingguk, dia mendatangi Jingguk untuk menyampaikan permintaan dari ayahnya terkait pengunduran diri Jingguk dari sekolah. Di sini Guru Kang baru tahu ternyata Jingguk benar-benar anaknya Hyun Mujin. Lalu dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar mau pindah? Jika tidak, izinkan aku untuk merobek surat ini." Suratnya pun dirobek oleh Guru Kang. Jingguk bilang, "Tenang saja, aku akan bilang pada ayahku." Jingguk dilema, dia tidak mau mengecewakan Hyemi lagi karena semalam Hyemi sudah memaafkannya. Tapi ayahnya terus mendesaknya untuk keluar negeri. Dan satu-satunya cara untuk menghindar dari perintah ayahnya itu adalah dengan cara memulai debut profesional. Tapi dengan cara ini dia akan dibenci Hyemi lagi karena mengingkari janjinya tentang melakukan debut bersama. Esoknya, nama-nama orang yang berhasil direkrut agensi pun dipajang di layar sekolah. Dan di sana ada nama Jingguk. Itu berarti dia merelakan dirinya untuk dibenci Hyemi kembali. Hyemi langsung kaget melihat itu. Di situ juga tertulis nama Baekhyun, Jason, dan Ria. Sangat di luar nalar ya guys. Padahal Jason dan Ria tidak tampil. Lalu mereka diwawancara. Jingguk duduk di sebelah Yoon Baekhyun, membuat Hyemi sedih. Terlebih Baekhyun berbicara pada wartawan seolah-olah menyindirnya, membuat Hyemi semakin sedih. Dia mulai menyadari bahwa dirinya memang orang sombong dan berniat untuk berubah. Lalu datang Samdong menghiburnya. Hyemi bilang, "Aku kira aku Candy, ternyata aku Eliza." Samdong pun bingung karena dia tidak pernah baca komik. Jingguk akhirnya bisa mengelak dari paksaan ayahnya karena dia sudah diwawancara oleh media. Maka, kalau dia tiba-tiba menghilang ke luar negeri, pasti reputasi ayahnya akan ikut turun. Tapi sebagai gantinya, dia akan dibenci oleh Hyemi. Ketika di rumah, Jingguk pun meminta maaf lagi pada Hyemi. Hyemi pun memaafkannya lagi, tapi dia tetap menangis dan sedikit menjauh. Di sini Jingguk tidak sempat untuk menjelaskan alasannya karena Hyeminya terlanjur kesel. Dia pun disemek oleh Samdong. Singkat cerita, para artis baru mulai melakukan syuting pertamanya. Jason dan Ria tetap menjadi duet favorit. Dan kali ini Jason tidak bisa menolak. Dan di syuting ini ternyata suara Ria sangat jelek. Bahkan sutradaranya bilang, "Jika lagumu dirilis, mereka yang mendengar lagumu akan menjual ponselnya lalu melemparkannya kepadamu." Ria pun mengajukan untuk lip sync saja menggunakan suara Pilsuk. Karena dia yakin Pilsuk tidak akan jadi penyanyi di kemudian hari. Jadi suaranya akan tetap dianggap suara originalnya Ria oleh netizen sampai kapanpun. Pilsuk pun menerima itu karena diiming-imingi namanya akan tercantum di akhir video sebagai penyanyi. Pilsuk pun mengabarkan hal itu pada ibunya. Ibunya pun bangga dan dia sangat menunggu video itu dirilis. Sedangkan Hyemi yang sudah tobat dari sombongnya malah disombongi oleh Baekhyun. Dia memberikan liontinnya pada Hyemi dan bilang, "Aku sudah tidak membutuhkannya lagi." Hyemi pun menatap liontin itu di meja. Lalu datang Pilsuk yang curhat tentang Jason yang benar-benar mencintainya. Pilsuk menceritakan semua sikap baik Jason. Dan Hyemi pun mengakui bahwa Jason 100% benar-benar suka. Hyemi juga bilang bahwa Pilsuk sangat cantik, mirip pemeran utama yang terus cantik. Esoknya, Pilsuk pun mulai berani untuk menembak Jason karena terpengaruh oleh perkataan Hyemi. Alhasil, Jason pun menolaknya. Ya, sebenarnya Jason menerimanya, tapi omongan dia bikin Pilsuk salah paham. Pilsuk pun pergi dengan sedih.
Ketika di rumah, dia melihat orang tuanya yang menantikan video nyanyiannya. Tapi ternyata di akhir video nama dia tidak tercantum. Yang tercantum malah nama Ria. Pil-suk pun merasa sangat sial. Udah mah ditolak Jason, di-PHP-in lagi sama Ria. Scene berpindah pada Samdong yang membeli komik. Dia masih penasaran maksud dari kata-kata Hyemi tempo hari. Dia pun membeli komik itu yang ada karakter Hani dan Nairi, Candy dan Eliza. Setelah membacanya, dia termotivasi untuk membuat komiknya sendiri. Dia menggambar wajah Hyemi dengan kisah cinta bersamanya. Di tempat syuting, Pak Yun bertanya pada Ria tentang siapa penyanyi yang ada di iklannya. Ria menjawab dia adalah Pil-suk. Dia tidak akan berhasil, jadi suaranya tidak akan dikenal orang, kecuali bobotnya turun 30 kg. Jason pun kecewa berat pada Ria karena di TV yang muncul adalah namanya. Malam harinya, Guru Kang merayakan keberhasilan Jinggook karena sukses debut profesional, sekaligus perpisahan dengan Jinggook karena dia akan tinggal di asrama yang sudah disiapkan oleh agensi. Hyemi tidak hadir dalam perayaan ini, entah kenapa Hyemi pulang larut malam. Setibanya di rumah, Hyemi mendapatkan kenangan dari Jinggook berupa helm dan headset. Hyemi pun menangis mengingat kenangan indahnya bersama Jinggook. Lalu Hyemi pun keluar rumah sambil memakai helm. Kemudian Samdong menghampirinya dan membuka helmnya. Hyemi terlihat sedang menangis. Hyemi pun menjelaskan alasan kenapa dia menangis. Dia langsung bilang bahwa dia menangis karena Jinggook. Samdong pun sakit hati. Singkat cerita, Samdong membuang semua hasil gambar yang pernah ia buat untuk membuat komik versinya sendiri. Lalu sampahnya ditemukan oleh Guru Kang. Guru Kang pun mengumpulkan hasil gambar itu, lalu memberikannya ke Hyemi, karena Guru Kang menganggap gambar itu adalah buatan Hyemi. Hyemi pun bilang ini adalah buatan Samdong. Dia yakin karena dia pernah bilang tentang Hani dan Nairi pada Samdong. Maka dari itu, Samdong pasti membaca komik itu untuk memenuhi penasarannya. Alhasil dia pasti termotivasi untuk membuat komiknya sendiri. Hyemi pun bertanya pada Guru Kang, apakah dirinya sekarang benar-benar seperti Nairi? Oke, sebelumnya kita jelaskan dulu sedikit tentang Hani dan Nairi. Singkatnya, Hani itu adalah orang yang berbakat dari lahir dan sukses menyempurnakan bakatnya hingga akhir cerita dari komiknya. Sedangkan Nairi adalah karakter yang punya bakat dari lahir juga, tapi dia gagal sampai akhir cerita komiknya karena selalu merasa cukup dengan bakatnya. Maka dari itu Guru Kang pun menjawabnya. Dia bilang, jika kamu mengakhiri ceritanya sampai di sini, maka kamu adalah Nairi. Tapi jika kamu ingin tetap berjuang, belajar dari kesalahan, dan tumbuh dewasa, maka kamu seperti pemeran utama wanita dari semua karakter komik, bukan hanya Hani. Jadi jangan menyerah, perjuanganmu masih panjang. Mendengar itu, Hyemi pun langsung ingin berubah. Dia pun memulai perubahannya dengan memanggil Guru Kang dengan kata-kata Pak Kang. Dan ini membuat Guru Kang kaget. Ketika di kelas, Hyemi pun membawa hasil gambar Samdong dan bilang pada Samdong, aku suka dengan gambar ini. Samdong kaget kenapa dia bisa menemukan gambar itu. Akhirnya mereka main kejar-kejaran dan berakhir dengan Hyemi yang menyangkut di papan nama Samdong. Hyemi menanyakan bagaimana lanjutannya. Samdong bilang, aku berhenti menggambar. Hyemi bilang, aku tahu lanjutannya. Kita akan menang. Scene berpindah pada Pil-suk yang dihampiri Jason lagi. Di sini Pil-suk sudah menganggap Jason tidak mencintainya. Dan dia bilang pada Jason bahwa dirinya akan menjadi kurus dalam 200 hari agar Jason bisa suka padanya. Jason pun menerima janji itu. Padahal Jason sudah suka dengan keadaan Pil-suk apa adanya. Tapi dia punya alasan lain kenapa menerima janji itu. Yaitu karena dengan bobotnya turun, dia akan bisa menggugat hak cipta suaranya yang pernah dipakai oleh Ria. Pil-suk pun langsung datang ke Bu Sung-hee. Bu Sung-hee memberikan nasihat dan konsultasi untuk keefektifan diet dan latihannya. "200 hari kemudian, di musim salju, kini semuanya sudah berubah.
Para artis baru dari agensi Pak Yun menamai grupnya dengan nama Grup K. Dan saat ini mereka sudah menjadi idola yang sangat populer. Dan Grup K ini baru bisa masuk sekolah setelah 200 hari absen, dipotong liburan semester. Jadi selama itu juga mereka tidak bertemu dengan teman-temannya. Jason pun kaget melihat Pilsuk benar-benar berubah, bahkan dia tidak mengenalnya. Sedangkan Hyemi dan Samdong menghabiskan waktu 200 harinya dengan latihan menari, yaitu salah satu skill yang kurang mereka kuasai. Dan kini mereka sangat meningkat dalam skill menarinya. Ketika evaluasi bulanan pun, mereka menjadi pusat perhatian. Hyemi juga sedikit berubah, yang asalnya bentakannya kayak gini, menjadi kayak gini. Pak Yun dipanggil kepala sekolah karena murid-muridnya telah absen sangat lama dan membuat poin mereka kurang untuk bisa lulus sekolah. Kepala sekolah pun memberikan alternatif untuk menaikkan poin mereka, yaitu dengan mengikuti acara Dance of the Year. Begitu juga dengan murid Guru Kang. Guru Kang menyuruh mereka untuk mencoba kesempatan ini, karena selama 200 hari ini mereka masih ada di jalur kampus biasa. Dan dengan memenangkan ini, mereka bisa naik ke kelas seni dengan cepat. Dan acara Dance of the Year ini bukan acara ecek-ecek, karena pesertanya adalah para penari terbaik Korea. Jika juara 1, sekolah akan memberikan poin tambahan 100, dan juara 3, 50 poin. Sedangkan mereka hanya butuh 45 poin untuk naik kelas seni. Jadi mereka hanya butuh juara 3 untuk bisa naik kelas seni. Tapi Samdong udah ngedown duluan. Guru Kang pun berkata, jangan khawatir karena ada Jinman yang akan melatih kalian. Guru Kang menceritakan keterampilan Jinman saat masih muda. Dia adalah sang juara dari semua event lomba dance. Mereka pun memantapkan diri untuk mendaftar segera. Dan Hyemi menjadi perwakilan teman-temannya untuk daftar ke sana. Dan setelah daftar, Hyemi bertemu Yoon Baek-hee yang juga mendaftar mewakili teman-temannya. Kini Yoon Baek-hee semakin sombong, sedangkan Hyemi semakin bijak. Yoon Baek-hee bilang, kita lihat saja siapa yang menang. Hyemi menjawab, tak penting siapa yang menang, yang penting kita sudah berusaha. Bahkan senyumnya indah banget. Jason bertemu dengan Pilsuk lagi. Pilsuk sangat menantikan ucapan suka dari Jason. Tapi Jason tidak peka, sampai akhirnya Ria datang. Ria pun bertanya siapa orang itu. Ketika Jason menjawab itu adalah Pilsuk, Ria ketar-ketir karena kemungkinan besar dia akan berhasil jadi penyanyi dan suara lip sync dia akan ketahuan. Di malam hari, Hyemi ditelepon Lala menyuruhnya membeli kue untuk menyambut kedatangan Jinggook ke rumah. Samdong menawarkan diri untuk berangkat sendiri karena sedang Natal ya guys, artinya di malam hari dingin banget. Sedangkan di rumah, Jinggook memberikan hadiah ke anggota rumah. Jinggook pun menanyakan Hyemi dan Samdong, tapi Guru Kang tidak bilang dia sedang membeli kue, karena itu adalah kejutan. Singkat cerita, Hyemi sampai duluan. Di depan rumah sudah banyak penggemar Jinggook yang menantikan Jinggook keluar. Hyemi pun dihadang oleh mereka. Mereka tidak percaya kalau Hyemi tinggal serumah dengan Jinggook. Hyemi pun dikeroyok. Untungnya Samdong datang menolongnya dan dia menjatuhkan kue yang dibelinya. Jinggook datang dan langsung disuruh pulang oleh Samdong melihat Hyemi yang kesulitan karena adanya Jinggook. Esoknya, Jinggook datang ke markas. Jinggook berterima kasih pada Samdong karena telah menyelamatkan Hyemi tadi malam. Padahal Jinggook ingin berterima kasih karena Hyemi dan dia telah menyempatkan waktu untuk membeli kue selamat datang walaupun cuaca sangat dingin. Dance of the Year pun dimulai. Panitia menjelaskan bahwa perlombaan ini berformat kelompok dan per kelompok harus beranggota 4 orang dan mereka akan menari sesuai dengan tema yang diberikan. Hyemi dan Baek-hee menjadi perwakilan untuk memilih anggotanya. Singkat cerita, anggota Hyemi adalah Jason, Pilsuk, dan Samdong dengan tema burung. Sedangkan Yoon Baek-hee beranggotakan Jinggook dan 2 orang lainnya dengan tema ular. Jinggook sangat iri melihat kehangatan tim Hyemi. Jinggook pun berambisi untuk memenangkan acara ini. Dan ketika ingin latihan, tempat markas mereka sudah ditutup karena dijual oleh pemilik tanah.
Mereka pun kebingungan. Lalu Samdong melapor pada Guru Kang. Kebetulan Guru Kang sedang mengobrol dengan Madusik di sekolah. Jadi ketika Madusik mendengar obrolan Guru Kang, Madusik menawarkan tempat klub malamnya untuk dijadikan tempat latihan. Walaupun sebenarnya Yemi dan kawan-kawan masih di bawah umur untuk bisa masuk ke klub, tapi mereka tidak ada pilihan lain. Karena kalau mereka latihan di taman atau tempat terbuka lainnya, mereka akan mati kedinginan. Oke, kita lanjutkan di part 3 ya guys.